ekonomi global khususnya di Inggris dan negara Eropa lainnya. Namun dampaknya terhadap ekonomi Indonesia dinilai relatif kecil mengingat hubungan dagang antara Indonesia dan Inggris masih minim. Akan berdampak cukup besar khususnya di negara-negara Eropa ya, dan tapi kita lihat khususnya Inggris ya, tapi kita lihat dampaknya terhadap Indonesia memang relatif kecil karena kita lihat pertama hubungan dagang Indonesia dengan Inggris memang relatif kecil karena pada saat Inggris akan nanti sekiranya keluar dari Uni Eropa itu pasti akan memberikan menambahkan ada komponen biaya impor dan itu pasti akan mempengaruhi juga ekspor Indonesia, tapi kita lihat datanya sendiri menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke Inggris memang relatif kecil. Yang kedua kita lihat memang dampaknya saya melihat memang ada dampak tidak langsung ya, khususnya kita lihat mengingat rupiah masih statusnya adalah soft currency ya. Dia pada saat ada gejolak di pasar globalnya ataupun di major currencies-nya itu pasti akan mempengaruhi juga mata uang soft currency termasuk rupiah dan juga negara mata uang Asia lainnya. Lantas, meskipun kecil, benarkah Brexit tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi ekonomi Indonesia? Atau jangan-jangan ada dampak tidak langsung namun cukup signifikan bagi fundamental ekonomi dalam negeri? Brexit bagi Indonesia, saya ulas selengkap untuk Anda sore hari ini. Terlebih dahulu saya akan membagi beberapa kelompok antara yang pro-Brexit ataupun pro-remain ataupun Inggris tetap remain berada di Uni Eropa. Kita lihat ini adalah yang paling lantang yaitu Boris Johnson, mantan wali kota London yang kita katakan bahwa memang selalu saja yang paling didengungkan adalah bahwa Inggris harus keluar dari Uni Eropa. Kita lihat, Napoleon, Hitler, beberapa orang berusaha keluar dari dan berakhir tragis. Uni Eropa adalah upaya untuk melakukan itu dengan metode yang berbeda. Selanjutnya kita lihat apa yang disampaikan. Jadi ini adalah rival ataupun juga argumentasi saingan dari Boris Johnson yaitu Richard Branson, pemilik Virgin Group yang juga merupakan pengusaha yang lahir di London, Inggris. Kita lihat yang menyatakan, saya tidak mengerti mengapa dikatakan Uni Eropa akan baik pada kita jika keluar. Secara pribadi, jika saya di pihak Uni Eropa, saya ingin hukum orang-orang yang membelot dari kapal. Jadi kita lihat ini adalah beberapa pernyataan yang memang kontroversi ataupun saling bertolak belakang. Selanjutnya saya ke pemain bola. Kita lihat ada tokoh di sana, Anda juga mengidolakan David Beckham. Ternyata Beckham ganteng, kaya raya, punya sikap politik. Kita lihat bagaimana pernyataan Beckham dalam hal ini. Kita lihat. Saya pernah bermain untuk Madrid, Milan, dan Paris. Di sana saya dan keluarga diterima dengan baik. Kita harus menyelesaikan masalah bersama, bukan sendirian. Jadi dia vote agar Inggris tetap berada di Uni Eropa. Sikap David Beckham jelas. Lalu kita lihat bagaimana dengan sikap Sol Campbell, yaitu mantan pesepak bola Inggris. Kita lihat. Kadang-kadang saat melihat satu klub Liga Inggris dengan beberapa pemain asing semenjana ataupun level tengah maksudnya, saya berpikir di mana talenta Inggris. Andai kita punya kontrol cukup atas siapa yang bisa masuk dan keluar dari Inggris. Artinya Campbell jelas menolak ataupun menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Sikap sudah kita sajikan, selanjutnya kita bergeser untuk melihat bagaimana sebenarnya posisi Inggris di Uni Eropa. Apakah Inggris memang begitu signifikan, yang begitu bangga dengan mata uangnya walaupun dia bagian dari Uni Eropa tetap menggunakan pound sterling. Kita lihat untuk kontribusi keuangan di Uni Eropa sebenarnya Inggris tidak sebesar Jerman. Kita lihat 11,3 miliar euro pada tahun 2014 dan ini merupakan posisi keempat kontributor keuangan di Uni Eropa. Yang berada pada posisi pertama adalah Jerman dengan lebih dari 25 miliar dolar Amerika kontribusinya terhadap Uni Eropa. Memang Jerman sendiri memang merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Uni Eropa. Selanjutnya kita lihat juga ada Prancis dan Italia juga yang berkontribusi besar terhadap Uni Eropa. Jadi sebenarnya Inggris juga tidak berkontribusi banget terhadap Uni Eropa. Tapi paling tidak ketika momentum ini menjadi salah satu presiden yang akan disaksikan, yang akan dicermati oleh pasar di seluruh dunia. Lalu kita lihat secara populasi Inggris berada pada posisi ketiga dengan 64,3 juta penduduknya. Lalu kita lihat bagaimana pula dengan posisi pertumbuhan ekonomi ataupun juga produk domestik bruto dari Inggris tersebut berada pada posisi kedua di bawah Jerman dengan 2.254 miliar euro. Jadi sebenarnya posisi Inggris memang tidak berada yang dalam top ataupun juga dominansinya memang tidak sebesar Jerman misalnya.
Tapi ketika dia menginginkan untuk keluar, apalagi Inggris sendiri memang memiliki mata uang sendiri di Uni Eropa, itu menjadi hal yang terus diperhatikan. Tidak hanya itu, sejak tahun 1970-an, keluar dari Uni Eropa memang menjadi salah satu komoditas politik yang terus berulang dan tampaknya menjadi salah satu komoditas yang selalu disajikan pada siapa calon pemimpin Inggris ke depan. Dan David Cameron dalam janji kampanye ketika dalam pemilihan Perdana Menteri Inggris beberapa waktu yang lalu menjanjikan akan memberikan referendum Inggris keluar atau tetap berada di Uni Eropa dan tampaknya menjadi bumerang. Kalau saja hari ini dalam vote kali ini memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa dan sejarah akan mencatat bagaimana janji kampanye bisa begitu mengancam kedaulatan sebuah negara. Kita lihat apa resiko Brexit bagi Indonesia? Saya ingin lebih mendekatkannya dengan Indonesia. Apa pengaruhnya? Karena memang banyak sekali yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan. Inggris sendiri bukan merupakan partner dagang utama Indonesia, jauh dibandingkan Jepang, Tiongkok dan lain sebagainya. Kemudian juga Bank Indonesia yang mengatakan sangat kecil pengaruhnya terhadap moneter Indonesia. Tapi saya coba membaca dengan lebih luas lagi. Meski saya pun menyetujui tidak ada pengaruh langsung ketika Inggris akan keluar dari Uni Eropa terhadap Indonesia. Secara mitra dagang juga bukan yang utama, tapi kita lihat yang saya catat adalah bagaimana seorang Janet Yellen dalam FOMC terakhir untuk menentukan apakah akan menaikkan suku bunga acuan atau mempertahankannya di level yang sama. Selain domestik dari Amerika Serikat, dia juga menunggu hasil referendum Inggris. Begitu penting bagi Amerika. Tapi ketika Amerika akan mengambil keputusan pasca referendum Inggris, ini akan menjadi salah satu acuan untuk pasar global regional termasuk Indonesia. Yang pertama sekali, yang ingin saya katakan, bahwa dari segi perdagangan misalnya, Kementerian Perekonomian menyatakan bahwa di London kita punya market stock untuk beberapa komoditas utama ekspor Indonesia. Apa saja? Ternyata kita lihat adalah nikel, kemudian ada CPO, kemudian juga yang terakhir juga ada timah. Jadi ada 3 market stock yang berposisi di London. Dan ketika nanti Inggris akhirnya memutuskan hengkang dari Uni Eropa, yang menjadi pertanyaan saya kemudian, apa yang harus kita perbaharui? Kerjasama lagi akan diperbaharui seperti apa? Karena ketika ada pembaharuan, pasti akan ada energi yang harus dikeluarkan, akan ada cost yang harus dikeluarkan, akan ada negosiasi yang harus diulang kembali, dan hal tersebut pastinya akan menimbulkan sebuah biaya ataupun cost. Itu juga yang patut kita cermati. Jadi memang ada hal yang harusnya kita juga wanti-wanti ketika Inggris akan keluar dari Uni Eropa. Dan secara sentimen nanti bisa saja tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi harga komoditas ekspor unggulan Indonesia tersebut. Yang saat ini stok marketnya ada di sana, nikel, timah, dan CPO. Itu akan berpengaruh. Selanjutnya saya ingin bergeser untuk ke mata uang. Kita tahu ketika nanti misalnya kita berandai-andai Brexit akan terrealisasi, bahwa Inggris akan keluar dari Uni Eropa, pasti akan menjatuhkan mata uang pound sterling. Pound sterling akan anjlok, bahkan beberapa proyeksi sangat jauh, 1,2 per dolar Amerika. Itu angka yang sangat rendah dalam waktu singkat. Dan bahkan kita lihat bagaimana George Soros, investor yang juga merupakan spekulan unggulan di dunia, meskipun juga memastikan bahwa ketika nanti Brexit terjadi akan menurunkan pound sterling hingga 20 hingga 50% dari nilainya saat ini. Ini yang harus diwanti-wanti. Mengapa bisa turun? Karena investor di pasar uang ketika mereka menjual pound sterling sebagai mata uang yang sudah mereka koleksi, yang mereka simpan, mereka akan memilih negara dengan stabilitas politik ekonomi yang relatif stabil. Amerika Serikat. Dolar Amerika dipastikan akan lebih perkasa karena alokasi dana akan masuk ke sana. Safe haven akan ada di sana. Tidak hanya dolar Amerika, yen juga akan terpengaruh. Selanjutnya emas yang juga merupakan safe haven akan menjadi juga pelarian para investor setelah mereka meninggalkan pound sterling. Lantas apa hubungan dengan Indonesia? Tentu saja berpengaruh. Menjadi pertanyaan kemudian, mengapa mata uang Indonesia tidak menjadi pilihan? Karena Indonesia termasuk soft currency
Soft currency adalah mata uang yang sangat rapuh setiap ada ketidakstabilan ataupun juga momentum-momentum yang membutuhkan dampak ataupun mendapatkan dampak yang signifikan terhadap momentum-momentum seperti misalnya Brexit tersebut. Orang tidak akan pilih Indonesia. Orang akan lebih pilih dolar Amerika, beralih dari pound sterling ke dolar Amerika atau ke yen, ke emas, dan akan meninggalkan mata uang Indonesia, rupiah. Resikonya nilai tukar rupiah bisa saja terseret dan bukan tidak mungkin juga mengalami pelemahan dalam jangka waktu pendek, tapi mungkin saja besar. Dan ini akan menjadi pekerjaan rumah lagi di tengah pemerintah yang sampai saat ini tengah memperbaiki posisi fundamental ekonomi Indonesia. Jadi bukan tidak ada pengaruhnya Brexit bagi Indonesia. Ada pengaruhnya, meskipun tidak langsung, meskipun tidak terlalu besar, tapi kita patut mewaspadai. Mengapa saya membicarakan mengenai Brexit bukan Bremen? Untuk apa bicarakan Bremen? Bremen kan posisinya sama seperti saat ini. Seperti yang sudah kita lakukan seperti saat ini. Maka bukan tidak ada pengaruh. Ada, tapi tidak langsung ke ekonomi Indonesia. Tidak hanya itu. Saya mengingatkan Anda kembali. Safari investasi Jokowi yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu ke beberapa negara Eropa termasuk Inggris. Kita lihat bagaimana di Jerman Jokowi bisa mengantongi komitmen investasi hingga 875 juta dolar Amerika dengan Versatel Group, Siemens, dengan pembangunan smelter dan juga kelistrikan. Ketika nanti akan ada perubahan ataupun juga adaptasi tatanan baru ketika Brexit terjadi, tentunya Jerman ataupun negara-negara Uni Eropa akan lebih memilih untuk mengadaptasi hal tersebut. Apakah ini menjadi pertanyaan kemudian, apakah komitmen investasi akan terganggu atau tidak? Apakah kita butuh lagi mendatangi ataupun juga bernegosiasi atau tidak? Bisa saja ada kemungkinan tersebut. Cost lagi. Kita harus lagi mengulang, kemudian kita harus membicarakan lagi. Dan kemudian kita lihat di Inggris juga mengantongi investasi ataupun komitmen investasi dengan British Petroleum, SBS International, dan juga kita lihat melalui pengelolaan sampah dan pembangkit listrik. Ini cukup positif sebenarnya safari investasi Jokowi. Jadi di Inggris ini juga menjadi pertanyaan. Kalau Inggris keluar, yang sudah nanti Inggris pasti akan sibuk memperbaiki tatanan baru struktur ekonomi mereka. Apakah investasi ini harus diulang lagi? Kita harus mengulang lagi dengan komitmen investasi yang baru. Itu, dan yang saya khawatirkan adalah batal investasi ataupun komitmen investasi yang sudah didapatkan oleh Presiden Jokowi. Lalu selanjutnya adalah dengan Belanda, kita lihat dengan komitmen investasi 606 juta dolar Amerika dan kemudian di bidang maritim dan juga pengelolaan air. Jadi memang tidak ada pengaruh yang sangat langsung akan memasukkan ekonomi Indonesia secara fundamental. Tapi ada hal-hal seperti investasi, kemudian juga nilai tukar rupiah, kemudian juga produk-produk komoditas ekspor Indonesia yang sudah ada di sana yang akan menjadi pertanyaan kemudian. Bahwa komoditas politik melalui Brexit ini sudah berlangsung terus-menerus adalah hal yang sudah biasa dilakukan. Namun sebelum kematian Jo Cox ataupun parlemen Inggris, anggota parlemen Inggris, sesungguhnya yang sangat dikhawatirkan adalah Inggris akan keluar. Tapi kemudian posisi hampir sama saat ini, sangat tipis. Kita akan temukan jawabannya besok. Saya sangat mengkhawatirkan akan ada drama di akhir karena tipis sekali kemungkinan Inggris akan keluar atau tetap ada di Uni Eropa.